Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Oke, di segmentasi Koja-Koja kali ini saya sangat bahagia sekali kita berada di Aba Studio. Di sini kita di lantai 3, tepatnya di puncak sekali. Dan saya sangat bahagia kita masih di segmentasi Koja-Koja bersama Pak Langgasa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bang Yusri, Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita Koja-Koja ini, apa kabarnya hari ini Pak Langgasa? Alhamdulillah wa syukurillah, sehat dan happy selalu. Alhamdulillah. Bang Yusri, apa kabar ini? Baik, Alhamdulillah sehat. Ya, saya mau ucapkan selamat dulu ini Bang atas kelahiran putri keduanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat berbahagia. Nah, ya, saya ingin membahas Koja-Koja bersama Pak Langgasa. Ada hal yang sangat menarik ini Pak Langgasa. Kita tahu Pak Langgasa adalah seorang akademisi yang Bang Yusri bilang akademisi yang seniman. Iya. Dan sangat luar biasa Bang. Ada hal yang ingin saya sampaikan kepada subscriber semua bahwa di depan saya ini sudah ada beberapa lagu. Beliau sudah menciptakan sekitar 80 lagu yang sekarang ini masih beberapa 1, 2, 3, 4, 5 lembar. Ini album kedua judulnya Wandi Bula, kemudian Rindu Sultra 2, kemudian Rindu Sultra, Wantomintomi Makuni. Pokoknya ini lagu daerah, lagu beca ini. Wow, Pak Langgasa, bisa saya dijelaskan soal ini? Jadi inilah di sela-sela kesibukan saya yang ngajar. Saya dosen geografi Universitas Negeri Makassar. Di tengah kesibukan saya isi waktu saya dengan bermusik. Saya bermain gitar dan saya menulis lagu. Kebetulan memang background saya mulai dari penulis cerpen. Ya, saya kemudian memberanikan diri menulis lagu. Ini karya 30 tahun, bukan 80 lagu, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba beberapa hari jadi. Tidak, ini karya 30 tahun. 30 tahun Pak Langgasa. Lama sekali. Lama sekali. Sehingga diantaranya ada yang bilang, ini kok sudah ubanan masih syair-syairnya romantis. Iya, seromantis ketika 30 tahun yang lalu. Pak Langgasa luar biasa. Saya sangat terkesima ya. Saya sangat kagum lah boleh dibilang karena saya tahu sepak terjangnya Pak Langgasa di Makassar, bagaimana sudah bisa mengayomi generasi kita di Buton yang ada di Makassar. Bang Yusri, apa yang ingin disampaikan terkait tokoh kita Pak Langgasa ini Pak? Iya, jadi Pak Langgasa ini saya selama ini baru hanya mendengar nama saja. Jadi ini saya senang bisa kemudian bersemuka dengan beliau. Saya dulu menamatkan SMA di Makassar. Dari 94 sampai 97 itu saya di Makassar. Dan nama beliau sudah sering saya dengar, terutama dalam kaitan dengan pergerakan aktivis di Makassar. Nama Pak Langgasa itu selalu banyak disebut. Jadi memang pengetahuan saya tentang beliau hanya sedikit. Dan baru juga malam ini saya dengar ternyata beliau tidak hanya seorang akademisi, ternyata juga adalah seniman. Nah, ini sedikit orang yang bisa seperti itu, bisa mengambil dua hal dalam aspek sebagai selain akademisi, beliau adalah juga seniman. Dan proses kesenimanannya itu justru lebih lama sepertinya daripada keakademisiannya begitu. Ya. Jadi dengan hal seperti itu kita bisa melihat bahwa dasar bakat sebenarnya beliau itu adalah seniman. Lalu kemudian menyusul sebagai akademisi. Dan akademisi yang seniman itu luar biasa, ya. Dan sangat jarang orang yang bisa seperti itu.
orang bisa menjadi akademisi ditopang dengan jiwa seni yang baik, itu akan melahirkan sebuah hasil yang bagus saya kira. Jadi kolaborasi seniman dan akademisi bisa melahirkan sebuah karya yang kita bisa melihatnya sekarang ada beberapa jenis karya dari beliau. Saya kira itu pendapat awal saya mengenai beliau. Selanjutnya mungkin kita bisa berbicara hal yang lain yang tentu saja masih terkait dengan beliau. Nah ini Bang Yusri, ada satu hal yang kita semua harus tahu ini, bahwa beliau adalah salah satu yang menggagas pertama Provinsi Buton Raya ini. Nah ini Bang, yang perlu kita dengarkan, yang perlu kita sama-sama simak ini dari Abang langsung, silakan. Jadi pertama, banyak yang saudara-saudara saya di Buton ini tidak mengenal saya secara utuh. Saya adalah seorang geograf, tahu tren wilayah, tahu model wilayah, tahu martabat wilayah. Ketika reformasi 98, saya sebenarnya melihat gojang-ganjing Republik ini. Saya punya prediksi, Timur lepas, Aceh lepas, Papua lepas. Karena begitu hingar-binarnya ini wilayah. Tapi alhamdulillah, Tuhan menghendaki lain. Tsunami Aceh membuat kesadaran masyarakat Aceh untuk kembali ke pampuan Republik. Apa hubungannya dengan Buton Raya? Tahun 98 ketika gonjang-ganjing, kalau Aceh lepas, Papua lepas, saya malah prediksi seperti itu. Tapi alhamdulillah prediksi saya salah. Yang kemudian terjadi adalah berubahnya bentuk negara dari negara kesatuan ke negara federal. Tapi alhamdulillah, rupanya Allah merahmati Republik ini hanya sebagai negara kesatuan. Ketika itu saya melihat this is moment, ini momen untuk Buton. Karena sebenarnya di hati kecil kita ini adalah sebuah negara yang berdaulat. Yes. Kita punya kelengkapan sebagai sebuah negara. Kita punya bahasa, kita punya budaya, kita punya mata uang, kita punya undang-undang, kita punya sistem pemerintahan. Malah sistem demokrasi yang menurut saya lebih tua dari Montesquieu. Wow. Lebih tua dari Montesquieu. Malah mungkin saya pernah bilang ke teman-teman saya, Montesquieu itu mungkin pernah mimpi sistem pemerintahan Buton. Itulah 98 itu momen. Kebetulan momen itu saya diundang oleh Pemda Buton sebagai Ketua Umum IPMIP Makassar. Saya diundang dalam seminar pola dasar. Saya bawalah sebuah tulisan yang saya beri judul Provinsi Buton Why Not 98. Itu seminar pola dasar Kabupaten Buton. Buton ini masih satu, belum ada bau-bau, belum lebih-lebih yang lain. Itulah yang mengawali pemikiran-pemikiran. Alhamdulillah, rupanya juga di hati kecil saudara saya Pak Halaka dan saudara-saudara yang lain, ada Pak Munafi, ada banyak sekali nama-nama yang terlibat di dalam itu punya tekan. Dan ada tulisan lain lagi oleh Yunus Andinonci bersamaan dengan tulisan saya 98, Provinsi Buton sebuah pemikiran. Ini kemudian kita satukan dan kemudian saya dengan Pak Halaka berbagi tugas. Pak Halaka, kita dapuk beliau sebagai ketua tim. Kita kemudian membentuk tim percepatan pembentukan Provinsi Buton Raya. Pak Halaka kita angkat sebagai ketua tim. Saya sebagai sekretaris. Di tahun? Saya kira sesudah ada Kota Bau-Bau.
Tapi kantor bupati masih Di Lipo sekarang. di Loposari. Betul. Itu awal-awal. Jadi perjalanan panjang, mulai dari mungkin 2001-2002. Wah, awal sekali. Sudah lama sekali. Awal sekali. Masa. Pak Langgasa melihat apa namanya pergerakan hari ini, Buton Raya kemudian sekarang Capton yang baru-baru kegiatan yang diikuti oleh Bang Yusri juga. Bang Yusri sudah membawa perangkat adat seluruh keseluruhan Buton itu di apa ya di apa ya apa namanya Bang Yusri game apa ya Geram itu. geram ya iya tuh geram. Nah ini Bang melihat fenomena ini Bang, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Geram. Saya kira ini semua adalah bagian dari upaya kita, obsesi yang ada pada semua masyarakat itu, bahwa kita butuh provinsi. Karena kita sebagai negara saja pernah, apalagi di proposal Buton Raya saya menulis, sebagai negara saja kita pernah, apalagi bukan barang mewah sebuah provinsi. Ya, cuma obsesi itu sekarang kita harus rasional. Saya minta semua saudara saya, saudara Buton, mari kita semua rasional. Ada Kepulauan Buton, ada Buton Raya. Saya minta kita berpikir rasional dan melihat proses yang ada. Alhamdulillah, saya acungkan jempol untuk saudara saya Waude Nur Hayati. Waude, ini saya tambahi. Beliau mengungkap perjalanan ini. Dan nanti dari beliau kita semua, saya terperangah. Terus terang dalam tim percepatan pembentukan Provinsi Buton Raya, saya berbagi dengan saudara saya Laude Halaka Manarfa. Beliau urusan keluar, saya urusan mimpin rapat, mulai rapat pertama sampai rapat terakhir, kemudian mengkutak-kutik proposal, itu tugas saya. Tugas komunikasi keluar itu Pak Alang. Sehingga saya tidak tahu apa yang terjadi dan sampai sejauh mana yang terjadi perjuangan teman-teman di DPR. Dan Waude Nur Hayati mengungkap bahwa Buton Raya sudah masuk dalam Grand Design. Betul. Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai 2025. Artinya kalau peta Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita bentangkan, ada satu sudut di Jazirah Tenggara Sulawesi. Di situ akan tertulis di peta itu Provinsi Buton Raya. Sehingga ini saya harapkan semua tokoh, semua stakeholder Buton, saudara saya mari kita hentikan polemik tentang nama. Kita hadapi ini semua apa yang ada di depan kita. Kita hadapi ini peluang. Dan sejauh ini rupanya perjuangan teman-teman yang di DPR, yang di DPR pusat, DPR tingkat 1, DPR daerah, kepala-kepala daerah sudah membuahkan masuknya Provinsi Buton Raya dalam Grand Design Nasional. Ini saya kira lebih baik mari kita pegangan tangan. Energi berbeda itu lebih baik kita pakai untuk mengurus saudara-saudara kita yang masih terbelakang dalam pendidikan, masih terbelakang dalam ekonomi. Dan kita habiskan untuk persoalan beda nama. Kasihan kita. Saya kira itu. Bang Yusri, kembali lagi apa yang ingin disampaikan? Iya, jadi inilah yang sebenarnya menarik kalau kita bincangkan dengan Pak Lang ini mengenai Buton Raya. Ya, karena kita tahu bahwa di periode awal perjuangan ini beliau-beliau inilah yang berdiri di depan, menginisiasi sesuatu yang waktu itu tidak terpikirkan oleh umumnya kita orang Buton. Bahkan dibilang orang gila. Iya, kemudian kan dikatai beliau-beliau ini orang gila. Saya ingin tahu Pak Lang, itu kan yang begitu-begitu tidak timbul begitu saja. Apa yang menjadikan Pak Lang sampai dalam tanda petik bisa berpikir segila begitu? Pak Lang sebagai seorang geograf yang paham betul soal wilayah, kita masih jauh aspek wilayah untuk menjadi sebuah provinsi di waktu itu. Masih cuma 1 kabupaten. Bagaimana bisa muncul pemikiran, ya mungkin
aneh lah waktu itu. Ini satu kabupaten kok menginginkan sebuah provinsi yang seharusnya namanya provinsi itu paling tidak waktu itu kan 4 mungkin ya cakupan wilayah gitu. Ini pemekaran saja, Buton masih Buton sendirian sudah menginginkan suatu hal yang mungkin aneh waktu itu disebut. Ya. Kira-kira apa yang melatari Pak Lang dan kawan-kawan sehingga menginisiasi sebuah gerakan pembentukan provinsi waktu itu? Terima kasih Pak Yusril. Jadi memang ya kita paham bahwa waktu itu kita masih satu kabupaten yang utuh sudah mimpi sebuah provinsi. Ada pejabat ngomong di belakang saya ketika selebaran tentang provinsi Buton itu, mengatakan, Mosi, di Buton ini kata orang tua ada 40 macam kegilaan, 40 gioka gila. Salah satunya sudah ini. Ini yang ngomong adalah keluarga saya di belakang saya. Saya bilang ya, cuma ini begini Pak Yusril. 98 itu gonjang-ganjing, saya paham. Dan sebagai geograf, saya lihat ini sebagai pergerakan wilayah. Sulbar sebagai representasi dari kerajaan Balanipa bergolak. Mereka menginginkan satu provinsi. Luwu Raya sebagai representasi kedatuan Luwu. Gorontalo, tuh Ternate, artinya di Indonesia Timur ini. Saya dengan teman-teman kita sepakat, Buton tidak boleh jadi penonton proses. Ini momen, dan tidak akan ada lagi momen seperti waktu itu. Kalau sekarang kita baru berpikir itu, akan setengah mati. Tapi waktu itu, ya biarlah orang mengatakan orang gila. Karena memang kita gila memang. Banyak gagasan-gagasan sama ketika saya menggagas kabupaten Buteng sekarang. Ya. Oh ya, saya juga bukan orang gila, saya cap gila jabatan itu. Langkah saya itu mau jadi bupati. Sampai saya bersumpah sampai ulang tahun ke-5 saya tidak akan menjaga kaki di Buton. Pedih sekali itu perasaan. Saya dituduh sebagai orang gila jabatan. Kenapa? Karena kita lihat, kita paham ini tren wilayah, kita paham ini kecenderungan wilayah, dan kita paham bahwa kesulitan-kesulitan itu akibat terlalu terfokusnya, konsentrasinya kekuasaan pada satu titik. Bayangkan, semua diurus di bau-bau dari Binongko, dari perbatasan dengan wilayah sana. Iya. Oleh yang sana kasihan. Iya, jauh sekali. Dan alhamdulillah sekarang terbentang lebih mudah. Tapi kenapa namanya Buton Raya, Pak Lang? Kenapa bukan yang lain? Raya-raya ini kan mengejutkan orang. Ini mau saingi Indonesia Raya. Atau Buton ini memang raya kah? Atau diraya-rayakan saja begitu? Jadi, kan raya ini besar ini kan? Rata-rata orang memahami bahwa nama raya dalam Buton Raya ini karena Buton besar. Itu juga tidak salah. Tidak salah karena wilayah Buton ini, darat dan lautnya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara seperti Mikronesia atau negara-negara Eropa yang spesifik, ya, itu seperti Monaco, ya, Vatikan, tidak ada apa-apanya. Kita terlalu luas terbentang. Benar juga. Tetapi raya dalam Buton Raya ini bukan persoalan luas saja. Ini ada hal spesifik. Jujur, ketika kita suarakan ini Provinsi Buton, tanggapan luar biasa. Ada yang mengatakan, saya tidak mau ikut. Saya tidak mau ikut. Itu penjajahan baru. Tuh, kita sudah mulai terbebas, kita akan jadi kabupaten. Tiba-tiba datang lagi nih orang-orang folio, orang-orang bau-bau mau jajah lagi kami. Itu. Ada juga pemikiran seperti itu. Banyak. Dan itu. Kemudian kita cari formula Butonnya ini menjadi lebih lunak. Saya terinspirasi
oleh pembentukan Great Britania, Britania Raya. Di Britania Raya itu ketika membentuk negara Inggris, England, oh orang teriak. Willis itu langsung mengatakan, Willis non England, Willis bukan England. Irlandia sampai lempar-lempar bom kan, Irlandia Selatan. Di beberapa kali terjadi turnamen Wimbledon, ada poster. South Irlandia non England. Willis not England. Sehingga untuk melunakkan Willis itu diangkat itu Pangeran Charles menjadi Pangeran Willis. Yang kalau di Buton ya Prince of Wales. Kalau kita di sini mungkin Lakina Wales. Lakina Ya, Lakina. Jadi formula Britania ini terus terang saya adopsi, jujur, saya adopsi, saya terinspirasi oleh itu untuk melunakkan Wales dan melunakkan Irlandia. Kita di sini juga saya tidak usah sebut wilayah-wilayah mana. Ada Wales, ada Irlandia juga. Cuma alhamdulillah kita di sini kasihan tidak ada lempar bom, tidak ada. Syukur alhamdulillah kita masih, walaupun kita berbeda-beda sudah berbeda kabupaten, tapi ada satu kesadaran bahwa kita masih saudara kasihan. Ya. Ketika ditarik, bagaimana bagus ditarik satu ternyata sumbernya satu ya. Iya, saya kira saya ingin lebih detail lagi dengan Pak Lang ini karena menarik soal nama ini dan yang kaitan dengan Wales itu. Jadi yang di sini tidak apa-apa lah kita sebut saja Wales juga di sini ada. Dan sependek yang saya tahu memang Wales itulah yang kemudian menjadi sandungan selama dalam proses perjuangan Buton Raya, karena kemudian dua Wales itu kan keluar dari wilayah cakupan yang sebelumnya disusun mungkin oleh teman-teman Pak Lang. Karena teman-teman waktu itu sepakat dan berpikir wilayah Buton Raya ini adalah ex Kesultanan Buton, termasuk Wales itu. Maka itu ada Wales. Tapi mereka siapapun juga mau ikut di Buton Raya atau tidak, kita tetap saudara, tidak bisa dipungkiri. Iya. Luar biasa Pak Lang. Tema kita ini, tema besar kita adalah Senandung Buton Raya. Bagaimana Buton Raya ini talape-lape ya di menjadi sebuah provinsi yang sudah lama di Indonesia. Bagus Rik. Iya, memang Buton Raya atau pada akhirnya nanti apapun namanya, saya kira negara saja tadi Pak Lang sampai kita pernah bernegara dan pernah menjadi negara. Jadi sebenarnya soal provinsi ini tidak merupakan sesuatu yang wah lah begitu. Bahkan sebenarnya ini adalah kewajiban negara. Ya. Saya sepakat itu, Mas. Kita pernah mendengar bagaimana pertemuan Bung Karno dengan Sultan Falihi di Makassar, yang kemudian misteri apa yang dibicarakan baru kita dengar setelah Pak almarhum Man Arfa membuka sebagian apa yang sebelumnya menjadi rahasia, bahwa sebenarnya dalam pertemuan Bung Karno dengan raja-raja di Makassar itu ada janji yang disampaikan oleh Bung Karno terhadap Buton dan terhadap yang lain juga, ya. Jadi mengenai provinsi sebenarnya itu adalah utang negara yang sampai hari ini belum terselesaikan. Dan kita di Buton saya kira sudahlah, kita menghentikan polemik. Energi harus kita habiskan bukan untuk berdebat sesama kita. Energi harusnya kita satukan untuk bagaimana sama-sama mendorong perjuangan ini sampai di tujuan akhirnya, begitu. Saya kira saya tidak tahu yang lain, tetapi kalau saya melihat bahwa ini kita justru seperti sibuk saling debat sesama kita sendiri.
kenapa kita tidak satu jalan saja? Nah, ini tujuan akhirnya juga sama kita ini. Kenapa kita tidak realistis saja dan jujur saja? Bahwa saya kira Ode Nur Hayati juga sudah berbicara, ya, beliau kan berpengalaman dulu menjadi bagian dari proses ini di DPR. Luar biasa. Dan beliau tahu betul barang ini sudah sampai sejauh apa gitu. Saya kira tadi Pak Lang juga sudah menyampaikan bahwa dalam grand design penataan wilayah itu Buton Raya masuk di situ. Sudah. Iya, Buton Raya masuk. Artinya apa-apa yang dulu sudah dilakukan oleh teman-teman yang berjuang dalam nama itu, itu sudah berhasil sebenarnya diakomodir oleh negara. Tinggal nanti diatur sampai 2025. Tahun berapa kita akan disetujui untuk mekar. Jangan lagi kenapa kita harus mendorong lagi sesuatu yang lain dari yang sudah ada ini, barang ini sudah gol gitu. Sudah. Kenapa sudah di dalam? Kenapa bola dari luar lagi mau kita tendang gitu. Ya. Ini kan bukannya ini malah menjadikan gerakan ini justru mundur lagi jauh ke belakang. Kita sudah di dalam kok malah mau dari luar, gimana caranya itu? Nah, Pak Langsi kira-kira seperti apa itu? Ya, itulah. Jadi itulah tadi saya Pak Yusril, Mas Foril, saya katakan, saya menghimbau kepada semua saudara saya, saudara Buton, kita hentikan polemik. Mari kita hadapi ini apa yang sudah di depan mata. Kita menunggu sampai 2025. Tetapi untuk sampai ke sana itu perlu perjuangan keras. Makanya energi kita jangan dihabiskan untuk hal-hal di luar konteks ini. Iya. Jangan di luar konteks ini. Karena itu semua, pertama, di luar desain itu semua absurd. Itu semua sia-sia. Jangan kita bermain. Saudaraku semua, jangan kita bermain di kesia-siaan. Ini jempol. Iya. Iya, Pak Lang. Saya sudah, sebelum ini kita koja-koja, saya sudah pernah mendengar. Dan Pak Lang sendiri mengirimkan satu teks yang membuat saya, wow, ini apa ini teks ini? Dan ternyata itu adalah teks Himni Buton Raya. Dan Bang Yusri, Himni Buton Raya sudah diciptakan oleh beliau. Luar biasa itu. Boleh bercerita soal ini, Bang? Jadi ketika teman-teman, ya karena saya ini kan bolak-balik Makassar, keluarga saya di Makassar, dapur saya di Makassar. Jadi kadangkala dalam 1 bulan itu, kadangkala 10 hari di sana, 10 hari di sini, bolak-balik saya. Ketika teman-teman menuju ke Senayan untuk deklarasi pertama, saya pulang ke Makassar dan saya mulai kotak-kutik sebuah himne. Saya dalam hati saya akan buat sebuah kejutan kepada teman-teman tim yang pergi deklarasi. Bawa pulang menanti, kita sudah punya himne. Dan saya susun begitu lama sampai meninggal saudara saya, Pak Halaka. Himne itu belum selesai. Sehingga bertahun-tahun ya saya seperti enggan menyentuh itu. Karena begini, Pak Halaka itu di mata saya, beliau adalah pejuang sesungguhnya di dalam gerakan. Pak Halaka itu bukan, di mata saya, sepanjang yang saya kenal, bukan seorang yang kaya raya, tetapi semua properti, semua gerakan ini dia biayai. Sehingga dalam hati saya, sehingga begitu beliau berpulang, saya menangis, saya tangisi. Dan yang korban adalah Mas.
Tapi bertahun-tahun kemudian saya mulai paksakan diri. Kepergian Pak Halaka sudah cukup, saya tangisi. Himne ini harus selesai. Juga untuk kebanggaan beliau sebagai seorang pejuang. Pak Halaka, antum di akhirat sana yakin akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi itulah saya kemudian membuat himne. Namanya Himne Provinsi Buton Raya. Begitu Mas Farid. Bang Yusri tidak tertarik untuk mendengar, saya tertarik ini, Pak. Tentu saja kita menunggu itu. Iya. Ya, himne itu kan nyanyian. Ya. Ya. Mungkin Pak Lang bisa supaya penonton kita juga tidak hanya mendengar lirik syairnya, tetapi sekaligus lirih nyanyiannya itu seperti apa himne itu. Yes. Ya, seberapa dalam dia mengandungi Buton ini himne Jadi, itu. ya, saya kira terima kasih Pak Yusril, Mas Farid. Jadi dia himne itu lebih menggugah ketulusan, menggugah kecintaan, menggugah rasa memiliki, memahami kebesaran masa lalu dan cita-cita masa depan. Itulah himne. Berbeda dengan Mas yang bergerak kencang, Yang iramanya agak cepat itu. ya cepat. Ini himne. Saya nyanyikan? Boleh. Coba langsung nyanyikan. Himne Provinsi Buton Raya, karya Langgasa. Sejarah panjang negeriku berawal sebelum Kabui, Provinsi Buton Raya tercinta, jiwaku tulus ku selalu. Hawanya harum lautan, tanahnya pun diberkahi, rakyatnya berbudaya nan asri, anugerah besar ilahi. Provinsi Buton Raya majulah, tekad untuk bersama, bersatu padu saling mengayomi, karya karsaku untukmu. Provinsi Buton Raya jayalah, adil makmur bersama, bersatu padu, bertekad dalam iman dan rahmatnya, pengabdianku untukmu. Aduh, luar biasa. Ya, masih ada kaitan dengan tadi. Saya agak tegang menyanyikan itu. Anda tahu tadi saya sudah Iya, kita memahami proses batinnya. iya, lagu ini. proses kelahiran lagu ini tidak mudah dan melalui waktu yang tidak cepat. Ada yang menarik tadi, satu syair, satu lirik ya. Hawanya aroma Harum lautan. harum lautan. Jadi sebuah himne harus puitis, karena itu mewakili intelijensi masyarakat yang akan menyanyikan. Jadi memang kita ini adalah wilayah bahari. Wilayah bahari. Kita bernapas ini di tengah uap air laut, Iya. dan itu harum. Satu hal lagi tadi, kekuatan budaya itu disebut juga dalam syair. Ya, insya Allah. Bagaimana itu Bang Yusri? Memang kita Iya, kekuatan saya kira budaya memang yang sangat luar biasa. kekuatan Buton yang selama ini diabaikan dalam urusan perjuangan
kecuali saya melihat yang digagas dan dimulai oleh teman-teman di Buton Raya itu adalah kebudayaan. Padahal letak kekuatan kita itu adalah di aspek itu, kebudayaan. Setelah Buton Raya redup dan muncul nama-nama yang lain, saya lihat variasi barisan gerakannya lebih banyak ke politik. Maka saya tidak heran gerakan itu terpolarisasi oleh sekat-sekat tokoh politik. Ya, kita bisa lihatlah kelompok ini, dan itu yang membuat kita semakin sulit untuk solid. Ya, kita parsial saja, gerakannya itu kelompok per kelompok, dan sulitnya menyatukan kelompok-kelompok itu, kecuali memakai tadi gerakan kebudayaan itu. Nah, itu yang saya kira mungkin teman-teman Pak Lang yang sudah memulai Buton Raya ya dengan memakai gerakan budaya itu, saya selalu akan menyupport itu, akan selalu berdiri bersama kelompok-kelompok yang menyertakan kebudayaan di dalam pergerakannya. Dan saya kira Buton Raya akan berhasil, saya yakin, dengan menyertakan budaya di dalam perjuangannya. Yes. Ya. Wow. Wow, ya Allah Rabbi, saya sangat bahagia sekali kita koja-koja hari ini. Saya terima kasih buat Abah Studio yang sudah memberikan kita tempat yang sangat indah. Kita berada di lantai 3 nih, Pak Lang. Luar biasa, Keren. dengan view yang keren. Bawah-bawah kita bisa melihat secara. Betul. Wah, luar biasa. Abah Studio terbaik. Keren. Ya. Oke, untuk kita menutup segmen koja-koja kali ini, biasanya kita ada closing statement. Saya persilakan dulu Pak Langgasa, kemudian Bang Yusri. Silakan Pak sebagai closing statement kita. Jadi saya kembali mengimbau, mari kita semua bergabung. Tidak ada perbedaan di antara kita. Aspirasi kita sama. Strategi kita sebenarnya bisa kita samakan. Kalau kita mau. Diperlukan saling ikhlas, saling dukung. Mari kita semua pegangan tangan. Bismillah. Bismillah. Ya, saya kira saya setuju dengan Pak Lang bahwa semua kita sudah harus mulai bersatu. Ya, gerakan penggaungan kembali Buton Raya itu bukan bagian dari upaya untuk mengaburkan air, ya dalam tanda petik, atau mengaburkan perjuangan. Justru kita akan menerangkan perjuangan, menarik kembali perjuangan ini ke jalur lurusnya, begitu. Jalur yang benar. Jalurnya yang benar. Ya, kita harus realistis, kita harus jujur dalam grand design penataan wilayah. Buton Raya, cek silakan di DPR Komisi 2, di Kemendagri. Itu Komisi 2, itu Buton Raya di situ, bukan yang lain. Ya, kalau sudah terang seperti itu, masa kita disebut mengaburkan? Saya kira tidak. Iya. Sama. Oke, saya sangat berterima kasih buat Pak Langgasa, Bang Yusri. Ya. Sudah untuk yang sekian kalinya Bang Yusri kita selalu berkolaborasi. Siap. Terima kasih banyak Pak Langgasa waktunya. Kita sudah dari sore tadi kita sudah ke rumah Pak Langgasa, dari baru ketemu Pak Lurah kita sudah Pak anak kita jedok syuting ini Pak. Ya, oke, saya selesaikan urusan dengan Pak Lurah, baru kita syuting dan kita ke Abah Studio. Terima kasih Saya banyak. kira sambil di close ini. Ayo Cucu. Pak Lang, silakan Pak Lang. Ya. Sebelum kita Oke, tetap like, comment, dan subscribe di sini. Kita menikmati dulu dan tetap tunggu video-video koja-koja hanya di Koril Malop Channel dan Koja-koja TV serta channel Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.